wa minhum dan setengah sang rijal beberapa pemuka agama Islam pada zaman dulu. Ibahiyuna utawi golongan ibahiyun aliran yang menyatakan bahwa ketika seseorang sudah sampai pada satu derajat, maka dalam kecintaan kepada Allah, maka dia boleh menjalankan semuanya, tidak harus menjalankan syariat Islam. Misalkan di dalam kultur masyarakat kita ibahiyun itu koyok misalkan wong sing jadab terus tidak menjalankan syariat Islam, itu mereka seakan-akan oleh kaum ibahiyun itu udah popo krono kaya wis jadab, wong kaya wis telah sampai pada satu makom yang menurut mereka ketika satu makom itu memperbolehkan seseorang untuk tidak lagi menjalankan konsep syariat. Walaupun toko makomnya berarti salat tidak kudu madhep mulon ya. Mata ini dia toleh ya apa-apa, ini namanya kaum ibahiyun, kaum yang memperbolehkan seseorang ketika sudah sampai pada satu derajat untuk tidak lagi menjalankan syariat Islam, halal haram, wajib, sunnah dan seterusnya tidak usah dijalankan. Wa min ibahiyun yaquluna kang bodo ngucap sapa ibahiyun innal 'abda tamstuna qawlu iku idza balagha arkalan itu sapa ibad sapa 'abdu ghayatul muhabbati an puncake sifat maring Allah wa safalan bening apa qalbuhu atine 'abdu minal ghaflati sang lali wahtara lan wilih sapa abdu al-iman ala al-kufri ngalahake ing atase kufuran wal kufran lan tegese kufur sakota gugur andu sang abdu opal amru perintah syariat perintah Allah wa nahlulan larangan Allah. Ketika seorang sudah sampai pada satu derajat, maka menurut mereka, bukan menurut kita ya, menurut kaum ibahiyun itu orang yang sudah sampai pada satu derajat itu, derajat ketakwaan kepada Allah, terus sayang, cinta banget kepada Allah, maka dia tidak lagi wajib menjalankan syariat Islam. Itu namanya kaum ibahiyun. Walaupun dua layu akhluhu lan ora majengake yang abdu subhanallah Allah Ta'ala anarang dalam neraka. Bertiga ini kalau sebab melakukan itu. Bahkan mereka beranggapan bahwa ketika seseorang yang sudah mencapai derajat, maka kecintaan kepada Allah itu menjalankan dosa besar, tidak wajib mendapatkan hukuman masuk neraka. Wa ba'dhum utawi setengah ibahiyun iku yaqulu ngucap sapa ibahiyun inna hukum sedaya kelakuan atas kudu gugur anhu sang abdu apa ibadah atau yang tukang mengadakan ibadah. Bahkan sebagian dari mereka mengatakan orang itu gak wajib sholat, ibadah-ibadah Allah tidak usah. Wadakun lan ora apa ibadatuhu ibadah abdu iku tafakkur fikir-fikir wa tahsinul akhlaq lan bagusi boro-boro akhlak al batin dan dalam batin. Dan terus ibadahnya apa? Padahal konsep wa ma ta'lul misalnya jadi dari abdu, konsep penciptaan manusia dan jin itu adalah untuk beribadah. Maka mereka mengarahkan kaum ibahiyun itu mengarahkan bahwa ibadahnya kaum yang sudah mencapai derajat maqaman itu adalah berpikir dan memperbaiki akhlak yang mulia. Qala Rasul Muhammad
Syed Muhammad fi Syarh al-Ihya dalam syarah kitab Ihya. Wa hadha utaqilah ucapan innahu tasqutu anhu al-ibadah al-zahira ibu kufur wa zindiqatulan, jadi kafir zindik kemarin kita sudah pernah membahasnya, orang kafir yang memperlihatkan keislaman kepada orang lain dan mempunyai dasar kekafiran di dalam hatinya. Bertika kabar wa zindaqatu wa dhalalatu lan sasad wa hadha utaqilah innahu tasqutu ibu kufuran wa zindaqatu lan, jadi kafir zindiq wa dhalalatu lan sasad. Walakin lil ibahiyun, tetapi utama golongan ibahiyun iku mawjuduna us mawjud sapa ibahiyun yang qadim zaman sangking kuno-kuno di zaman juhal iku pira-pira wong kang bodho dolal kang padha sasar laisa kang ora ana iku lho kedua ibahiyun sapa raksun pemimpin isim pemimpin sama rais ya'lamu kan ngerti sebuah rais al-ilmu yang ilmu asy'ariyah yang khusus syariat kama kabar yang bergang sejauh mereka tidak mempunyai pemimpin yang mengetahui ilmu syariat. Wa min jumlah setengah sangat rijal man utawi wong qala kang dawuh sapa man bitanasul arwahi kelawan uliyitis arwah. Tanasub itu adalah konsep reinkarnasi. Di dalam Islam itu tidak ada konsep reinkarnasi. Mau boleh mati, maka dia akan mempertanggungjawabkan apa yang akan dia perbuat di alam barzakh. Mereka akan disiksa kalau mereka buruk, mereka akan mendapatkan maghfirah, mendapatkan kebaikan kalau mereka baik dan seterusnya. Tapi wong Cina, wong Konghucu kan mereka ada konsep tanasu adalah reinkarnasi. Jadi misalkan daya adalah ini gila nih, begitu kan di kehidupan sebelumnya kayak tukang makan nasu misalnya. Itu tidak ada konsep seperti itu di dalam Islam. Tanasu itu tidak ada. Tanasu itu reinkarnasi ya. Wa li'aliha lan uli ngalih arwah abadan abadi dalam selawasi mongso fil ashkhasi dalam pira-pira awak tahruju kang metu apa arwah min badanil akhari saya jenisnya wong kang meneh misal badan wong kang meneh min jinsi saya jenisnya akhar awal utawa liana jenis. Dikatakan kalau konsep tanasuk itu, konsep reinkarnasi itu badan itu roh di dalam badan itu berpindah-pindah dari satu kehidupan ke kehidupan yang lain. Itu tidak ada di dalam konsep keislaman, tidak ada. Wa za'amalan nyono subha ulai ikilah man qala bitanasuk anna ta'diba temsduhune nyiksa yang arwah wa ta'immaha la temsduhune awak nikmat yang arwah fiha dalam ashkhas iku bahasa bezaka ya kelawan ulang-ulang bersih arwah wa khawsiha lan jemberi arwah baik buruknya tergantung dari kehidupan sebelumnya apakah dia baik atau buruk. Konsep seperti itu tidak ada di dalam agama Islam. Qala Dawud Syihab al-Wafa bisyarahi dalam kitab Syarah Syihab al-Syifa yang ada kitab Syifa. Waqad kafaruhum lan teman-teman
ngufurake ing man qala bitanazul arwah sapa ahli syariat di makrona lebar dia kang ing dalam penggawean man qala bitanazul arwah minta dibelai sang gawah ke Allah wa Rasulih dan utusan Allah wa kutub ila dirakum kitab Allah kutub jamak taksir wa minhum lan setengah-setengah rijal man utai wong qala lan ngucap soman bil hulul kelawan hulul wal ittihad lan ittihad hulul salah satu maqamat di dalam kesufian tasawuf. Dalam tasawuf itu ada maqam-maqamnya mahabbah, hulul, ittihad, kemudian yang terakhir kita akan mendapatkan konsep wahdatul wujud seperti terakhir dijalankan oleh Sasidi Jenar menitis pada Kubu Kunomo, pada Sultan Agung dan seterusnya. Ittihad adalah konsep ketuhanan di mana terdapat setelah konsep fana dan baqo, di mana makhluk dan khaliq, makhluk itu manusianya sing jadab, khaliq itu Allah, itu bersatu menjadi satu kesatuan. Itu ittihad. Kalau hulul seperti yang kita tahu tentang muridnya Imam Junaid sawo jenenge Halaj. Hulul itu orang yang jadab dalam keadaan hulul itu mereka beranggapan bahwa Tuhan itu memancar di dalam tubuh makhluknya. Kesamaannya bahwa mereka sama-sama tidak bisa pemikirannya tidak bisa lurus. Kayak wong sing melenceng. Mereka sehingga dikatakan halaj itu ketika dia tidak bisa membedakan mana dirinya sendiri, mana Allah. Sama dengan konsepnya Sasidi Jenar ketika ditahui oleh Sunan Kudus mengatakan di mana Sasidi Jenar tidak di sini, yang ada adalah Allah. Allah tidak ada di sini. Allah Sasidi yang ada di dalam kamar adalah Sasidi Jenar. Kan? Ucapan-ucapan seperti itu bahaya. Karena mendeskripsikan dirinya sendiri sebagai Tuhan. Wa utawi man qala bil hulul wal ittihad iku halatul mutawassawi fati wong bodoh ni golongan sufi yaquluna ala mujab sujaat innahu ta'ala tamstuna Allah ta'ala iku al-wujud al-mutlaq mutlaq wa anna ghayrahu la tamstuna lillahi Allah iku la yatasifu ora persifatan sapa wae bil wujudi kelawan sifat wujud aslan berbagai pisan. Mereka beranggapan bahwa hanya Allah lah yang mempunyai wujud sejati, yang lainnya hanya pancaran dari Allah. Sehingga seakan-akan mereka itu melemahkan posisinya Allah sebagai Al-Khaliq, zat yang menciptakan, karena mereka beranggapan bahwa Allah itu tidak benar-benar menciptakan. Yang benar-benar berwujud itu hanyalah Allah menurut mereka. Wa ana ghayrahu la yatasifu ora persifatan sama wae bil wujudi kelan wujud aslan berpisan. Hatta idza qalu sehingga akala diucap sapa man al insanu tal insan mawjudun mawjud famaknahu monggo utawi qauluhu al insan mawjudun iku anna lahu tamstun iku kedue insan alapan utawi gumantung bil wujudil mutlaq kelawan wujudil Allah kan mutlak
Sampai-sampai ketika mereka harus meyakini bahwa makhluk itu berwujud, maka mereka beranggapan bahwa wujudnya makhluk itu tergantung pada berhubungan dengan wujudnya Allah yang mutlak. Wa huwa utai wujud mutlak iku Allah Ta'ala. Qala Rasul al-Amin fi Asyad Abdussalam dalam pinggiran kitab Abdussalam. Wa huwa utawi man qala bil hulul iku kufur sarihan kang jelas. Wala hulul lan ora ana penggawe hulul iku mawujud. Hulul menempatnya Tuhan pada dirimu, zatnya makhluk namanya hulul. Wala itihad lan ora itihad bersatunya hamba dan Tuhan dalam satu wujud yang sama. Fa in waqwa maqalam tubibo min akabil awliya isang digedene borol wali apa mabar yuhimu kang awjab ta apa ma dalika ikhlas hulul wal ittihad uwila mungkotin takwil itu adalah perubahan pemikiran supaya cocok dengan apa yang diinginkan, namanya takwil. Cuma kelan barang yunasibuhu kang mantesi apa ma Bima kelan barang yunasibu kang mantesi Pematur yang maju himudal kama barang ya uang tumibo apa ma menusa ke akabil awliya fi wahdatil wujud yang dalam konsep wahdatil wujud. Kaquli ba'dhum kaya dawuh setengah ulama ma minal jubah illallah. Ba'dhum setengah sufiyun. Kaqul ba'dhum kaya dawuh setengah sufiyun ma bil jubah illallah ma fil jubah ora ana iku ing dalam ikhlas jubah sapa illallah Allah. Tidak ada yang berada dalam jubah itu kecuali Allah. Bahaya. Sekarang kita mengatakan bahwa Allah itu berarti bertempat pada tentang kitab Jawahirul Kalim sudah dijelaskan bahwa Allah tidak bertempat. Allah tidak berada dalam konsep tempat dan waktu. Karena yang berada dalam konsep tempat dan waktu itu adalah makhluk. Arada mengkongkarapkan sebuah dulu innama yang temustune barang di jubah di dalam jubah bal kaun balik ing dalam ikal alam dunia kulli sakabene kaun la wujud orang perwujudan itu wujud la wujud ma illa billahi ang kelawan pitulungan Allah lantaran pitulungan Allah. Wa qala Daud sabasya fil awaqil anwar dalam kitab Awaqil Anwar kulikum malil arifani setengah sanging piro-piro sampurnane ma'rifatan syuhudu abdin utawi punya ningali kawula ora beneran pengen wa kullu arifin lan utai saben-saben wong kang ma'rifat iku nafisa bagaimana sapa sifat syuhudal ain abdi yang uli ningali maring uli ningali kawula waktu ing dalam indine waktu siji waktu yang dalam indine waktu falaisa mongko ora ono apa kullu arifin wa kullu arifin iku bi'arifin kelawan akan kang ma wa inna ma huwa lana asnan utawi kullu arifin di dalikal waqti ing dalam ikilah waktu iku sahibu hal wong kang anduni tingkah wa sahibu hal iku wong kang anduni tingkah iku sakrana kang mabuk la tahqiq kang ora ana kenyataan aindahu ungguh sahibul hal fadhara jelas mimma sayang barang dikira kang tentu karo apa andal borada itu seduhune kan den karepaten di wahdatul wujud kelawan konsep wahdatul wujud wal ittihad dan ittihad di madhab al-qawm dalam madhab kaum ahli tasawuf iku lisa ora ana apa murad
iku ala dhahir ing atase dhahir al mutawahhami kang den salah cipta. Pada akhirnya jelas mengerucut pada satu kesimpulan bahwa apa yang sudah disebutkan di dalam muradnya konsep wahdatul wujud dan ittihad di dalam mazhabnya kaum sufi itu bukanlah apa yang benar-benar tertulis di atas. Oh, idza kana akikalan ono sapa Ubadatul Ausani boro-boro kang nyembah berhala iku yaquluna ngucap sama Ubadatul Ausan man abuduhum ora nyembah sapa ingsun ing Ausan illa yuqarribuna angin krana marakake sapa Ausan ing kita ilallahi marang Allah zulfan yang derajat para suci. Sampai-sampai ada segolongan dari orang penyembah berhala yang mengatakan saya tidak benar-benar menyembah berhala, saya menyembah dengan berhala itu bisa mendekatkan saya kepada Allah. Itu ya salah satu jenis dari kafiran. Walam yaqulu lan orang ucap sama Ubadatul Ausan hum utawi Ausan Allah kaifa halika ya apa yudunu jadi nono apa dalika mengkono dawuh la'arifina kelawan akan wongkang duwe pengawur innamal ghadru an eksin utawi ing karepaken qaulul arifin dawe wongkang pinter wa ilmu ka anna kullul amri amri wal ma'na al sama bil ittihad wa ilmu ka utawi kule wa sira anna kullul amri ing temen sedune saben-saben perkara iku amri perkara ingsun wa utawi ilmu ka iku al makna sama dengan aran wa ittihad kelawan aran ittihad. Ittihad adalah ketika kita mengetahui bahwa setiap hal yang terjadi di dunia itu adalah urusannya Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud dari mereka tentang konsep ittihad. Walau budalan wajib yang diakui muslimin munggu saben-saben muslim apa hadir saya bagian siji min fi hadzal maqam dalam itulah maqam wa inda fawatu sanajan beda-beda sabukul muslim wa inama atau tulan al miskin dawa ke sebuah insun al kalama yang bicara insun biasa masyarakat ala hadhihi ta'ifat yang atas ta'ifat yang atas ikhlas pantan li anna qararahum karena teman setuhune kemelaratan yang ta'ifah ala muslimin yang atas kaum muslim iku aksarul akeh mengbarari jamil kufar tidak saking kemelaratan sekabehane boro kang kafir wa mubtadi'ina dan boro kang ahli bid'ah. Alasan dari Syekh Al-Masari mendahulukan memperbanyak pembahasan tentang ini karena mereka bisa menyebabkan bahaya pada orang muslim. Pokoknya kasihan teman sedune wong akeh menanas yang berwan musa kuadu muna ngegungake saukasir ing hadhihi ta'ifah wa yasma'una lan berdungu saukasir kala maru ucapan hadhihi ta'ifah ma'ajali serta kuliah bodoh hadhihi ta'ifah biasa bil kalam kelawan piro-piro uslub itu gaya bahasa yang dalam ucapan al-Arabi yang bangsa Arab. Waqat buyalan teman-teman tin riwayatake waqat rawalan teman-teman riwayatake sebal Asmi Imam Asmi anil Khalil sang Syekh Khalil an Abi Amr bin al-Ala dawu teman seduhune Abi Amr itu kala dawu aksaruman utawi akeh wong tazanda orang dadi kafir sindik semoman bil Iraq dalam tanah Irak iku dijalihi karena kuliah bodoh aksarun bil Arab yaitu kelawan luwat Arab. Banyak-banyaknya orang yang kafir di tanah Irak itu karena mereka tidak paham dengan konsep bahasa Arab.
wa huwa utal aksaruman bi'tiqadihim kelawan sebab keyakinan iman al-hulula yang hulul wa ittihad dan ittihad itu kafaru dadi berubah Allah dahulu soal qadi iya qadiyat sifat dalam kitab sifat inna kulla maqal la teman seduhnya pura-pura pengucap sahat yang mentel aja apa kulla maqalah bina fi rububiyyati kelawan nafi ake hilang ake samawat yang sifat kepangeranan awal wadaniyati utawa hilang ake yang sifat suwijine Allah awal ibadah di wa'illahi utawa ibadah yang Allah awal ma'allahi utawa ibadah serta Allah. Artinya ibadah Allah itu adalah konsep musyrik seperti yang kita ketahui. Di mana? Kau tidak nyembah Allah, yo, tapi nyembah wit, yo. Kau ibadah sholat, yo, tapi kau jangan ngeplek ngebung menyan tidak masalah. Tidak ada permasalahan dengan ngebung menyan. Sing jadi masalah itu adalah ketika kita menyangka bahwa entitas yang berada di dalam kedilum kayak ini harus kita sembah dan bisa mendatangkan keburukan kepada kita. Itu lebih bahaya. Lah kowe mangan-mangan kesolat video kan masalah kalau mau mangan yang kuburan kono-kono. Sing dadi masalah adalah ketika kita ning danyangan itu menyangka bahwasanya danyangan kuwi gawane kita menderita satu barang tertentu kalau kita tidak menyembahnya. Itu bahaya. Kalau bilang sembunyi, kono-kono, tapi ketika sekali kamu menyangka bahwa sembunyi itu sedekah laut. Dengan sembunyi udara ini terus penyembahnya lorong itu loh, itu bahaya. Aku tapi nyebabkan karena urusan. Musyrik itu adalah ketika kita menyamakan adanya entitas lain yang bisa mempengaruhi kita, makhluk selain Allah. Bahwa mau utawi maqalah boleh pasti kufur kama qala ad-dahriyah artine dawe wong kang bangsa dari kaum dahriyah itu adalah kaum yang meyakini bahwa waktu adalah penyebab utama. Mereka tidak orang yang naturalis menyangka tidak berkeyakinan bahwa Allah yang menyebabkan semuanya, tapi lewat wayah ya wayah berarti wayahlah waktulah yang akan menjelaskan semuanya. Itu waktu yang berkuasa. Itu bahaya. Mencoba soal wayah mangan lewat wayah soal wayah kita lewat itu goblok soal wayah dibujuk yang membuat kamu dibujuk kok wayai, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang harus kita yakini. Kama qala ad-dahriyah, kaya ucapannya kaum Dahriyah wal Nasara dan Nasrani wal Majusi dan Majusi, sebuah astar penyembah matahari, penyembah api, semuanya berkumpul dalam kaum Majusi. Waladina dan maka asyrafu kepada syirik musyrik di Qur'an itu waladin semua ibadatul awsan kelawan nyembah biro-biro awil malaikat itu biro malaikat awil syaitan itu biro syaitan awil syamsi itu asringi awil ujum itu biro lintang awil nari itu neraka awil ahadin utawa musuhi bagi lain selain Allah. Selain aku nyembah pengiran, iya aku nyembah pengiran, tapi nyembah salian pengiran malaikat harus malah disembah nyembah mulai nyembah jin. Aku nyembah Tuhan tapi saya pengikut Lucifer. Berarti kau mati kes. Waduh. Bukan jadi kalau ikhlas kufur ashabul hulul tapi biro-biro wong kang anduweni keyakinan hulul wa tanasuhilan, keyakinan tanasuh reinkarnasi tadi. Maka dari kalau ikhlas kufur man wong kalau kang ngakoni sama man ilahi dalam sifat kepengiranan Allah, wa wahdaniyatihi lan sifat wahdaniyah Allah, kepengiranan ketuhanan Allah, wahdaniyah itu sifat kesatuan Allah. Allah itu hanya satu gitu.
Walakin daun tetap iman iku takal dari yakini sama man annahu intam seduhune Allah iku wa hayyin kang ora sugeng wa wadiban utawa ora kuno. Tapi di satu sisi dia meyakini bahwa Allah itu tidak hidup. Maksudnya Allah benar-benar hidup. Atau tidak meyakini bahwa Allah itu benar-benar qadir. Qadir itu adalah awal dan dahulu, tidak punya awal. Kalau kita kan punya awal. Yang awalmu adalah ini tahun 90 lahir. Berarti kamu tahun 89 tidak enak. Berarti start kehidupan itu tahun 90. Mulai 90 sampai tahun misalkan dia tahun 95 mati. Berarti akhir kehidupanmu tahun 95 kan seperti itu. Tahun 95 melalui itu gerbang lain jenis ala bahasa kan Allah. Wa annahu lan tamsuduhu Allah iku mudasun kang den anyarake aum sawal utawa kang den bentukake kang den ciptakake. Allah itu ada yang menciptakan, Allah itu dahulu dan seterusnya. Awid da'au atau ngaku-ngaku sama man. Lalu betul Allah waladan yang anak au sahibatan utawa berjual. Allah itu mempunyai istri, tidak punya istri tapi Allah itu memancarkan nurnya, nur ilahiyahnya kepada satu makhluk dan satu makhluk itu melahirkan putra Allah itu bahaya bagi kita. Au ana huwa sunna Allah itu mutawalladul kang dinahirake misalnya sing suci-suci. Au kainun utawa kang maujud anu sing Allah itu diwujudkan dari sesuatu misalkan misal Tuhan itu diciptakan dari supernova. Bahaya. Wa anna ma'hu la tamstuna itu kedua Allah fil azali dalam zaman azali apa syai'un suci-suci qadimun kang dingin wae sakjane Allah. Wong samalan sang kono panggon sawason kang ditahati lil alam maring alam sebuah sakjane Allah. Amtabbilan utawa kang ngatur ghairu selain Allah. Ada entitas lain yang mengatur selain Allah. Sama sani'an lil alam ada Tuhan lain yang mengatur alam selain Allah. Itu ya bisa menyebabkan kita kufur. Padahal kamu mau ikilah keyakinan kul huwa kabehane dzalik kufur ijma'il muslimina kelawan kesepakatan kaum muslimin. Wa kadzalika lan kalam itulah kufur man utai wong idda'a kan ngaku sebab man mujalasatillah ngancani lungguh Allah taala kalau jalan lungguh ilahi maring Allah kaya sapa kaya wong kuat jare iso tas telepon aku pengen wae kok Allah tanggal semene saya langsung menelpon Tuhan dah secepat itu macam kaya lawan itu aku jadi tak sepupu lalu misalkan ya kalau Tuhan bla 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 begini itu mau bisa buat kufur. Padahal kamu mukalamat ini kan omong-omongan kelawan Allah berbicara dengan Tuhan. Padahal yang bisa berbicara adalah para nabi dan nabi itu tidak semuanya juga dan sudah tertutup kenabian itu sejak Nabi Muhammad sebagai akhir anbiya wal mursalin. Ahulu lagu utawa manggon ne Allah fi ahadil asqas ing dalam salah sijine awa-awaan faqali ba'dil mutasawwi pada kaya ucapane sebagian ahli sufi wal batin adalah wong kang ahli kebatinan wa nasara wa nasrani wa kadhalika lan kalawan ikhlas madkur naqtahu musta'aqi sapa ingsun ala kufri man atas kufur wa qala kamu ucap sapa man ya kedamil alam kelawan sifat dingine alam au baqai utawa langgengnya alam. Dikatakan kufur juga orang yang menyangka bahwa alam itu bersifat hidam. Hidam itu awal dan dahulu. Bako itu akhir dan dahulu. Aqala utawa ucap sapa man bitanasul arwahi kelawan ulin nides pira-pira wanti'a liha lan dadi ngali arwah abadal abadin dalam selawas-selawas fil ashkhasin dalam pira-pira awaan wa ta'adi biha dan uliya dan seksa arwah wa tan'aim biha lan uliya aweh dan paring nikmat arwah biasa dijaga ya kelawan sebab
Bilang-bilang kalau bilang-bilang berisi arwah, wah sihalan jemberi arwah. Sebab kalau kalian kan tidak ada bisa.